Seputar mudik lebaran tahun ini. Bagaimana persiapan Kementerian Perhubungan untuk mudik lebaran tahun ini? Kita akan tanyakan langsung dengan Jubir Kementerian Perhubungan Adhita Irawati. Selamat siang Ibu Adhita. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat Ibu. Bu Adhita, kita tahu yang akan mudik lebaran ini pasti didominasi kendaraan untuk jalur tol ke arah Semarang, Surabaya. Bagaimana pertama antisipasi lonjakan kendaraan untuk mudik lebaran tahun ini Bu Adhita? Ya, kami sudah identifikasi memang penggunaan jalan tol ini akan meningkat ya. Ini seiring dengan pemilihan moda transportasi roda 4 kendaraan pribadi yang ini menjadi pilihan paling favorit bagi para pemudik. Hasil survei kami di Kementerian Perhubungan. Dan tentu juga ditambah dengan angkutan bis yang ini pastinya juga akan melewati jalan tol. Nah, terkait hal tersebut, sudah sejak beberapa bulan yang lalu sebenarnya Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat bersama Kakor Lantas dan juga bersama pemerintah daerah serta operator jalan tol sudah melakukan persiapan-persiapan. Dan terakhir kami kemarin juga sudah meninjau langsung ke lapangan untuk mengecek kembali kesiapan dari prasarana jalan ini. Yang utama adalah tentu kita harus melihat volume kendaraan yang akan lewat ya. Dari hasil survei juga H-1 itu diperkirakan akan menjadi puncak arus mudik. Dan ini bisa dipastikan akan memadati jalan tol. Tentu perlu ada upaya-upaya rekayasa dan juga upaya-upaya pembatasan. Salah satunya adalah pembatasan angkutan logistik atau angkutan barang. Ini juga akan diberlakukan mulai tanggal 18 April sampai H+3 untuk memastikan jalan tol ini tidak bersaing dalam tanda kutip ya dengan kendaraan-kendaraan besar. Juga tentu ada kontraflow, ada one way yang sudah dipersiapkan juga melihat situasi yang terjadi di lapangan. Di samping itu juga ada banyak sekali upaya-upaya rekayasa termasuk manajemen dari rest area itu sendiri ya, agar kejadian tahun lalu tidak terulang adanya kepadatan di rest area yang sehingga memenuhi bahu-bahu jalan di jalan tol. Hal ini yang secara umum sedang kami persiapkan, Mbak, termasuk juga Oke. tentu menghitung terus berapa volume dari kendaraan yang akan lewat dibandingkan dengan kapasitas jalan tol. Yang ini tentu tidak boleh, rasionya tidak boleh lebih dari 1. Kalau mau Baik. nyaman bahkan harus 0,6. Artinya Hmm. volume dibandingkan dengan kapasitas itu hanya 0,6 dan dipastikan kendaraan bisa lebih lancar untuk melewati jalan tol. Baik, Bu Kira-kira Adhita, ringkasnya demikian, Mbak. bagaimana dengan kenyamanan pengguna jalan tol? Apakah ada perbaikan sarana prasarana di rest area, kemudian jalan-jalan yang mungkin sudah dicek rusak atau tidak masih bagus kondisinya, adalah dilakukan pengecekan lebih lanjut, Bu Adhita? Tentu juga dilakukan perbaikan-perbaikan jalan, khususnya di sekitar arus mudik yang ini akan sangat padat. Kami identifikasi ini ada di ruas Cikampek ya, di Cipularang dan juga di Cipali. Betul, kemarin kami juga sudah langsung melihat ke lapangan bersama Pak Menteri Perhubungan dan juga bersama Kakor Lantas Polri. Ini ada ruas-ruas yang berlubang dan kami melihat operator jalan tol dalam hal ini Jasa Marga sudah melakukan upaya perbaikan. Oke. Memang belum selesai, masih ada beberapa ruas yang perlu terus diperbaiki, tetapi kami punya target itu sebelum masuk di bulan di akhir Maret ini semuanya sudah harus selesai. Perbaikan atau memperbaiki lubang-lubang yang ada di jalan tol. Termasuk juga penambahan ruas, Mbak. Kita akan siapkan satu tambahan jalur yang ada di khususnya di Cipularang, sehingga nanti jalur kendaraan ini akan bisa lebih dari 4 bahkan lebih dari 5. Sehingga tentu volume kendaraan yang tertampung bisa menjadi lebih besar. Semua sudah dilaksanakan dan sebagian masih dalam proses. Sekali lagi kami memang mengharapkan sebelum bulan April ini semua sudah bisa diselesaikan. Baik, penambahan jalur ini bisa selesai sebelum bulan April, sebelum mudik lebaran ini terjadi, Bu Adhita? Kalau untuk jalur mungkin masih membutuhkan waktu, Mbak. Tetapi yang jelas sebelum arus puncak mudik itu semua sudah harus selesai. Dan kita prediksi arus puncak ini akan terjadi H-7 atau sekitar H-7, H-10. Dan sebelum itu kami sudah minta kepada operator jalan tol untuk bisa menyelesaikan penambahan-penambahan ini. Kami melihat kemarin sebagian besar dari penambahan itu sudah terselesaikan. Masih ada beberapa beberapa kilometer lagi. Ya kita harapkan bisa terkejar ya sesuai jadwal yang sudah Baik. ditetapkan.
Baik, itu tadi kalau kita bicara soal bagaimana penggunaan di jalan tol. Bu Adita, tapi kita tahu juga jalan alternatif ini pasti banyak juga yang nanti akan dilintasi oleh para pemudik. Sejauh ini bagaimana persiapannya, antisipasinya kalau seandainya terjadi penumpukan, Bu Adita? Ya, kita bicara soal jalan arteri ya. Memang jalan arteri ini akan menjadi alternatif apabila tol padat. Biasanya pengguna jalan ini akan segera keluar dari jalan tol. Tapi memang perlu dipersiapkan dengan baik karena kendaraan roda 2 atau motor ini diprediksi akan menjadi kendaraan yang digunakan paling banyak kedua setelah kendaraan roda 4. Ada angkanya mendekati 23 juta di seluruh Indonesia. Nah, ini tentu harus kami antisipasi. Pastinya yang pertama adalah kembali lagi kepada pihak kepolisian, Kakor Lantas tentu juga berkoordinasi dengan kepolisian daerah setempat. Ini memastikan jalur-jalur di arteri ini pun juga bisa terhindarkan dari kepadatan yang panjang. Ada beberapa rekayasa alur yang nanti juga akan diberlakukan, termasuk juga sama yang dilakukan di tol seperti kontraflow maupun one way, itu sangat mungkin dilakukan di jalur arteri. Ya, di samping juga harus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kemungkinan-kemungkinan rekayasa ini. Hal inilah yang beberapa waktu yang lalu dan nantinya ke depan akan intensif kami koordinasikan dengan kepolisian daerah setempat ya, khususnya di Jabar, Jateng, dan Baik. Jawa Timur. Karena ini adalah daerah tujuan utama para pemudik dan pastinya jalur Baik. arteri juga harus dipersiapkan. Bu Adita, angkanya cukup banyak sampai dengan sekitar 20,3% dari total pemudik rencananya akan menggunakan sepeda motor. Kalau seandainya angka ini bertambah terus nanti pada saat mudik Lebaran, ini pasti akan perlu persiapan lebih banyak lagi. Pertanyaannya, kalau seandainya ada program mudik Lebaran gratis yang akan diberikan dari pemerintah, apakah ini bisa menjadi satu solusi supaya jangan sampai bertambah lagi nanti jumlah pemudik pemotor? Ya, ini adalah satu upaya sebenarnya, satu upaya yang setidaknya nantinya bisa mengurangi penggunaan roda 2 ini untuk jarak jauh dalam rangka mudik ya. Karena kenapa ini harus dilakukan? Karena memang dari statistik yang ada itu memperlihatkan setiap kali roda 2 ini digunakan, angkanya akan berbanding lurus dengan tingkat kecelakaan lalu lintas. Ya tentu kita ini tidak ingin terjadi dan pemerintah dalam hal ini memberikan solusi salah satunya itu adalah dengan menyediakan mudik motor gratis. Hmm, Angkanya relatif banyak, tetapi ya tentu tidak mencukupi. Nah, untuk itu kami memang menghimbau kepada pelaku-pelaku usaha untuk juga bisa melaksanakan hal yang sama. Kami sudah mendapat informasi dari beberapa perusahaan-perusahaan besar, BUMN maupun swasta itu juga berencana melaksanakan kegiatan yang serupa. Kami rasa ini bisa membantu ya. Di samping tentunya juga melakukan kampanye terus-menerus ya mengenai bagaimana konsekuensi dari digunakannya roda 2 ini ya. Dan juga yang oke. ketiga adalah bagaimana agar yang namanya kepergian untuk mudik itu tidak tertumpuk di satu periode tertentu atau satu tanggal tertentu. Jadi Hmm. mengurai tanggal kepulangan ini yang memang harus didorong juga dengan adanya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan dari perusahaan dalam Apa memberikan cuti saja bersama. kebijakan dan upaya supaya mengurai jangan menumpuk pada saat pulangnya, Bu Adita? Ya, betul sekali. Karena begini, kalau di transportasi ini sebenarnya kan ada di sisi hilir ya, Mbak ya. Jadi yang Hmm. menangkap berapa banyak orang yang akan bepergian atau mobilitas masyarakat. Tetapi di sisi hulu, bagaimana para pemudik ini juga akan memilih waktunya, ini sangat ditentukan juga sebenarnya dengan salah satunya ya, pemberian libur atau cuti oleh perusahaan. Pemberian Hmm. THR contohnya ya dari perusahaan. Ini trennya adalah ini bisa membantu orang untuk lebih cepat melakukan Hmm. perjalanan mudik atau lebih lambat gitu. Sehingga Oke. kalau kita berikan waktu yang lebih panjang, ini harapannya tidak menumpuk di satu tanggal tertentu, terurai, dan kalaupun nanti ada penggunaan roda 2, ini sesuatu yang nantinya tidak akan terlalu memadati jalan karena kepergiannya terurai. Ini juga yang sudah kami implementasikan sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya, meskipun mungkin kepadatannya tidak sama, tetapi setidaknya upaya ini harus dilakukan, baik dari sisi hulu maupun dari sisi hilirnya. Dan tentu ini Hmm. perlu kerjasama juga ya dengan khususnya para pelaku usaha yang nantinya akan memberikan cuti atau libur kepada para pegawai dan karyawannya. Kira-kira demikian, Oke. Bu.
bicara soal pemudik motor, kemudian mobil, ada bus juga, ini tidak akan terlepas dari penyeberangan, Bu Adita. Pada saat Lebaran, mudik Lebaran biasanya itu kita bisa lihat membludak, ada antrian kendaraan di setiap pelabuhan yang ada. Nah, apa antisipasinya nanti ke depannya supaya bisa dikurangi ataupun diantisipasi dengan bentuk apa lagi nanti, Bu Adita? Ya, pelajaran dari mudik tahun lalu itu satu hal yang terus kami jadikan referensi ya untuk melakukan perbaikan di tahun ini. Di tahun lalu kami identifikasi penyebab dari kepadatan itu yang paling utama adalah adanya pembelian tiket yang itu dilakukan on the spot di lokasi ya, sehingga tertumpuk di pelabuhan dan menimbulkan kemacetan panjang. Tahun ini kami sudah melakukan perbaikan dengan meminta operator penyeberangan ini menjual tiket jauh hari dan secara online. Sehingga H-60 sebenarnya masyarakat itu sudah bisa membeli tiket dan juga sudah memilih tanggal kepergian. Ini bagi operator juga memudahkan ya untuk memprediksi berapa volume penumpang yang akan melakukan perjalanan di tanggal-tanggal mudik tersebut. Itu yang pertama. Nah, soal terkait pembelian tiket ini pun juga kami sudah meminta kepada operator agar pembelian di hari H itu diminimalisir. Bahkan jika itu terjadi, itu akan dikenakan harga lebih mahal dibandingkan jika dia beli jauh hari. Ini yang sudah kami mintakan kepada operator. Lalu Baik. yang kedua, tentu juga kami perhatikan soal kapasitas parkir dan juga kapasitas buffer zone atau daya tampung dari sekitar pelabuhan itu sendiri. Nah, untuk hal tersebut kami sudah mempersiapkan tambahan lokasi-lokasi parkir dan juga lokasi-lokasi penampungan untuk mengurangi kepadatan di jalan masuk pelabuhan, termasuk khususnya di kilometer 97 ke arah Merak. Ini juga sudah ditinjau langsung oleh Pak Menhub. Harapannya ini nanti mengurangi kepadatan ketika masuk ke pelabuhan. Dan Baik. yang ketiga adalah tambahan pelabuhan, Mbak. Selain Merak, Hmm. kita akan urai kepadatan Merak itu dengan menambah satu pelabuhan baru yang namanya Pelabuhan Ciwandan. Nantinya kendaraan roda 2 dan kendaraan truk itu akan dilewatkan di situ ya. Baru nanti yang lain ada di Merak. Sehingga terurai gitu ya. Karena memang Oke. sangat sulit untuk mengatur masyarakat untuk mengurangi penggunaan penyeberangan karena memang kebutuhannya ada. Hmm. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengurai volume dengan membagi baik itu pelabuhan maupun juga mengurai melalui rekayasa lalu lintas dan juga penampungan parkir tadi yang sudah saya sebutkan. Baik, jadi nanti pelabuhan juga sudah ditambah, kemudian fasilitas bagi para pengguna jalan tol berikut jalan arteri juga sudah dilihat, dipantau sejak sekarang supaya nanti masyarakat bisa mudik lebaran dengan nyaman dan tentunya juga aman. Terima kasih Ibu Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang.